narasumber kedua Bapak Tri Anugrah yang hari ini akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model project based learning. Bapak Ibu, waktu sekitar 1,5 jam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon Bapak Ibu bersifat kooperatif dalam kegiatan kita pada hari ini. Sesi tanya jawab akan kami buka di termin akhir kegiatan ini. Terima kasih. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan pantun. Pergi mancing membawa umpan, umpannya habis dimakan ikan. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang tamu undangan. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya pada hari ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu guru hebat Kecamatan Hamparan Perak semuanya. Izinkan saya hari ini mengisi materi dengan judul pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model project based learning. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan saya juga sharing dengan apa yang telah saya lakukan, praktik baik yang telah saya lakukan dan pernah saya lombakan. Oke, boleh kita berdiri semua Bapak Ibu untuk semakin semangat kita melaksanakan kegiatan ini. Oke, sedikit saya ingin memperkenalkan diri saya Bapak Ibu. Nama saya Anugrah Tri Susanto. Tempat lahir saya di Losmawi 12 Juni 1989. Saya pendidikan S1 PGSD. Tempat bertugas di OPT SPF SD Negeri 101751 dengan kepala sekolahnya Ibu Suryati. Nomor HP saya 0852 7560 5040. Saya mempunyai moto hidup Bapak Ibu, yaitu buatlah setiap harimu menjadi yang berarti. Oke, lanjut. Baiklah Bapak Ibu, kita sekalian sharing ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi jelas, kita ingin menciptakan kesetaraan belajar bagi siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Kemudian pada prinsipnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tujuan pembelajaran di kelas mesti sama, meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaian bisa berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Sampai di sini bisa kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita ingin menciptakan suasana lingkungan belajar yang sama ke semua peserta didik, baik yang berprestasi maupun yang tidak. Jadi dengan siklus proses pembelajaran seperti ini. Jadi yang pertama itu dari kurikulumnya. Tujuan pembelajarannya itu sama Bapak Ibu. Sama-sama ingin menciptakan kegiatan itu berhasil. Yang kedua itu kita menyusun pembelajaran berdiferensiasi itu dengan asesmen diagnostik. Kapan kira-kira Bapak Ibu kita menggunakan asesmen diagnostik ini? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, di awal tahun ajaran baru. Jadi misal
anak didik Bapak Ibu dari kelas 4 naik ke kelas 5. Nah, di awal ajaran baru itulah kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya dari siklusnya yang ketiga, yaitu kita menyiapkan kesiapan siswa, minat belajar, serta gaya belajar siswa. Kita menyiapkan yang keempat, konten. Nah, konten ini berisikan materi. Jadi kita kan di awal pembelajaran selalu menyiapkan materi per unitnya. Kalau di kurikulum Merdeka kan sekarang per babnya ya, udah mulai balik lagi ke KTSP, yaitu kita pembelajaran berdasarkan mata pelajaran, ada IPAS, Bahasa Indonesia. Nah, dulunya kan waktu di K13 kita berdasarkan tema, begitu. Oke, lanjut proses. Nah, di proses ini ya sama seperti di kurikulum 2013, kita merancang pembelajaran kita. Ia membuat modul ajar gitu ya, berdasarkan sintaks-sintaks yang akan kita gunakan, model pembelajaran apa yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Setelah melakukan prosesnya, kita asesmen, kita tunjukkan produknya. Produk ini bukan hanya dalam bentuk suatu produk aja, tapi penilaian juga itu merupakan produk dari hasil prestasi siswa tersebut. Setelah itu kita melakukan evaluasi dari semua kegiatan yang telah kita lakukan. Ibu. Nah, ini yang selalu kita miskonsepsi ya, perbedaan di sini. Jadi diferensiasi konten itu diferensiasi itu ada tiga, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten itu adalah materi apa yang akan kita ajarkan oleh guru di kelas, atau materi apa yang akan kita yang akan dipelajari oleh siswa di kelas, seperti itu. Diferensiasi proses itu kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Ya, jadi prosesnya. Kalau tadi konten itu materinya yang ingin kita sampaikan, nah diferensiasi proses itu adalah proses yang akan kita lakukan sama siswa. Termasuk di sini di dalamnya model-model pembelajaran yang kita gunakan. Oke, selanjutnya diferensiasi produk. Jadi hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit mengenai praktik baik yang telah saya lakukan kepada peserta didik saya di SDN 101751, tepatnya di kelas 5. Yaitu judul praktiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi wayang rangka manusia. Nah, di sini saya menggunakan metode STAR. Ada yang tahu Bapak Ibu metode STAR itu apa aja? Ada yang bisa kasih informasi buat kita? STAR itu STAR, kepanjangannya apa? Itu merupakan akronim. Ada yang bisa kasih tahu? Oke, baiklah. STAR itu adalah situasi, S-nya itu situasi, T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, dan R-nya itu refleksi. Oke. Jadi di sini saya mengamati di tahun ajaran baru kemarin, setelah melakukan asesmen diagnostik, saya lihat situasi dalam kelas itu peserta didik kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Biasa ini Bapak Ibu ya, biasa seperti itu. Jadi kita beradaptasi lagi kenaikan kelas, kita beradaptasi lagi dengan murid kita gitu. Terus pembelajaran masih berpusat pada guru ya. Ini cakupannya cukup luas ini. Berpusat pada guru itu seperti apa sih? Apa gurunya yang menjadi ujung tombaknya atau apa gitu ya? Selanjutnya kurangnya pemanfaatan penggunaan media. Jadi siswa kita itu udah dia kurang aktif, pasti pembelajaran biasa-biasa saja gitu, tidak memiliki media yang membangun kreativitas mereka. Itu di situasi. Nah, ini tantangan ini buat kita atau buat peserta didik Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, tantangan ini buat kita atau untuk buat peserta didik? Buat kita ya, guru ya. Jadi tantangannya itu peserta didik cenderung masih pasif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi kemungkinan di kelas sebelumnya belum ada diskusi kelompok. Jadi tiba di kelas kita yang kita buat diskusi kelompok, mereka kurang aktif. Jadi hanya beberapa siswa saja yang aktif melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya peserta didik belum berani dalam presentasi dan penyajian dalam hasil diskusi kelompok.
Jadi kamu aja lah yang bisa gitu, yang pinter-pinter aja yang bisa menyajikan hasil presentasi gitu. Jadi dalam diferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini semua peserta didik harus bisa, harus berani untuk menunjukkan hasil dari karyanya itu, Bapak Ibu. Oke, beberapa peserta didik tidak memperhatikan temannya saat menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah, itulah tantangan yang saya hadapi selama di awal ajaran baru kemarin. Nah, di sini saya mengambil materi, Bapak Ibu. Berarti saya mengambil diferensiasi konten. Oke, di mana macam-macam sendi dan arah pergerakannya. Ini konten saya. Jadi tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu semua peserta didik sama, tidak ada dibedakan. Nah, dari prosesnya nanti yang akan kita bedakan, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk kontennya semua sama. Tujuan pembelajarannya nanti ada dengan mengamati video pembelajaran tentang organ gerak manusia. Peserta didik dapat menganalisis macam-macam bagian sendi berdasarkan arah pergerakannya dengan tepat. Setelah mengamati video tentang organ gerak manusia, peserta didik dapat menciptakan wayang rangka manusia dengan baik. Nah, di sini saya membuat diferensiasi konten saya. Jadi ada saya tampilkan gambar, ada saya ambil video dari YouTube tentang macam-macam sendi manusia, dan saya langsung mempraktekkan. Saya membuat video tutorial cara membuat wayang rangka manusia kepada peserta didik, jadi Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini agar guru itu menjadi fasilitator buat siswanya gitu. Ya, jadi harus ada yang dari gurunya itu tersebut memberikan suatu pengajaran kepada siswa. Seperti saya membuat video tutorial dan menunjukkannya kepada siswa cara-cara membuat wayang rangka manusia. Oke. Nah, di proses diferensiasi proses ini saya mengambil model pembelajaran project based learning. Ini merupakan model pembelajaran yang saya pelajari saat PPG dalam jabatan tahun 2023 yang lalu. Jadi model pembelajaran PJBL itu terdiri dari 6 tahapan. Ada sintaksnya 6 tahapan. Yang pertama, kita menanyakan pertanyaan mendasar kepada siswa peserta didik kita. Yang kedua, kita mendesain perencanaan proyek kita. Yang ketiga, kita menyusun jadwal proyek. Yang keempat, memonitoring peserta didik dalam pengerjaan proyek. Yang kelima, menyajikan hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi hasil belajar. Oke, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini di tahapan S-nya sudah, situasi, tantangannya sudah. Nah, yang ketiga itu di aksinya, ya. Jadi di aksinya ini merupakan sintaks dari PJBL tadi, Project Based Learning, di tahapan keempat, yaitu saya sebagai seorang guru menjadi fasilitator dengan memonitoring peserta didik kita. Jadi di sini saya bagi siswa itu ke dalam 2 kelompok, ada peserta didik audio visual dan juga peserta didik kinestetik. Di mana peserta didik audio visual, mereka itu menonton video macam-macam sendi dan pergerakannya, dan hasilnya itu mereka mampu untuk menjelaskan di depan kelas, menyajikan di depan kelas apa yang telah mereka pelajari di tontonan tadi sebagai peserta didik kelompok audio visual. Oke, untuk peserta didik kinestetik itu, kinestetik berarti mampu bergerak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini peserta didiknya mampu membuat wayang rangka manusia dengan menonton juga video, tapi video tutorial dari guru yang memfasilitator mereka. Oke, lanjut. Di sini tahap yang PJBL selanjutnya tahap kelima dan tahap keenam. Jadi tahap kelima nanti peserta didik itu menyajikan hasil presentasinya di depan kelas. Jadi yang buat wayang tadi maju ke depan semua selesai dengan wayang mereka yang mereka buat, dan siswa yang kelompok audio visual menerangkan mana itu bagian sendi-sendi, ada sendi putar, sendi engsel seperti itu kepada peserta didik lainnya. Jadi ini per kelompok majunya, maju ke depan, dan mereka semua berani untuk menampilkan hasil produk mereka.
Oke, yang tahap ke-6 peserta didik mengevaluasi hasil proyek. Nah, di sini merupakan tahap refleksi juga buat siswa dan juga buat guru. Nah, jadi di sini evaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran tadi berlangsung, apakah menarik atau tidak, dan bagian mana yang kalian belum pahami. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini hasilnya, diferensiasi produknya, hasilnya merupakan wayang rangka manusia, gitu Bapak Ibu. Dan ini peserta didik saya semua menciptakan wayang rangka manusia, dan ada siswa yang audiovisual mampu menjelaskan daripada bagian-bagian sendi pergerakan manusia. Nah, ini tahapan yang terakhir dari metode STAR tadi, situasi, tantangan, terus aksi dan juga refleksi yang terakhir. Jadi pada aksi saya menggunakan model project based learning ini sehingga berdampak bagi peserta didik. Jadi apapun yang kegiatan itu bagi siswa kita harus berdampak Bapak Ibu. Harus ada pembelajaran bermakna kepada mereka. Di sini saya mengambil 4 item, yaitu menjadi aktif dan antusias dalam pembelajaran. Jadi siswa itu tersebut semangat dalam belajarnya. Yang kedua, mampu membuat alat peraga yang dihadapkan oleh guru lewat pembelajaran berdiferensiasi dengan model PJBL. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik dalam diskusi dan di kelompoknya. Yang keempat, berani dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Itu yang paling penting. Jadi anak kita itu kita biasakan untuk berani menampilkan sesuatu yang baik gitu. Jadi itu yang pengalaman belajar yang paling bermakna yang telah saya lakukan Bapak Ibu. Oke, mungkin ini presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ibu. Oke, kita buka dengan sesi pertanyaan dan diskusi untuk 3 orang penanya. Oke, silakan. Ya Bu Ayu. Terima kasih Bapak Anugrah atas ilmunya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Novita dari SD Negeri 10.800. Mungkin saya masih belum paham betul tentang berdiferensiasi. Dari yang Bapak tampilkan tadi mengenai wayang rangka manusia, Bapak menggunakan PJBL. Dan yang saya tangkap, saya belum paham ya, mohon maaf ini Pak, letak berdiferensiasinya di PJBL itu yang di bagian mananya gitu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada? Oke, cukup dulu ya. Saya jawab Bapak Ibu. Bu, boleh ke siklusnya tadi Bu? Siklusnya. Terus Bu, diagram siklus. Oke. Nah, tadi letak pembelajaran diferensiasi. Jadi dari awalnya itu kita sudah memetakan siswa, ya. Jadi dari hasil asesmen diagnostik. Jadi letaknya di situ dari kesiapan belajar siswa, Ibu. Jadi dari tahap ketiga ini kita sudah tahu, kita sebelum kita merancang pembelajaran berdiferensiasi kita sudah tahu apa ini. Kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan, gitu Ibu. Jadi dari tahap ketiga itu kita sudah menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita membuat materinya. Jadi Ibu selama ini kan juga sebetulnya tanpa disadari juga membuat pembelajaran berdiferensiasi. Ibu menyiapkan materi gitu kan Bu. Ibu sudah menyiapkan materi pembelajaran. Ibu juga sudah membuat proses pembelajaran itu kan. Dan juga produknya. Produk itu tidak selalu berwujud bentuk atau benda gitu, bisa dari hasil penilaian Ibu. Misalnya siswa mampu menciptakan puisi. Nah, hasilnya mereka itu tampil menyajikan hasil puisi, itu adalah suatu produk gitu Bu. Nah, jadi sebetulnya kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas sudah menampilkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa kita sadari gitu Bu. Berarti dari gaya belajar tadi ya yang audiovisual, Iya benar Bu. dan kinestetik. Iya, dari asesmen diagnostik ini kita dapatkan dan kita dapat menyiapkan siswa itu dari kesiapannya, minatnya dan gaya belajarnya kita dapatkan di awal
pembelajaran itu Bu, untuk lanjut ke depannya pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan gitu Bu. Selama ini kan Pak, ini yang saya alami sendiri ya kan, terutama matematika, penangkapan masing-masing siswa itu pasti berbeda-beda. Contohnya tentang perkalian itu Pak, apakah ini termasuk dari diferensiasi atau tidak? Ini saya mau nanya. Misalnya perkalian 3 bilangan, misalnya gitu kan Pak, perkalian ratusan misalnya. Nah, ada yang masih puluhan aja belum paham gitu. Nah, ada sebagian yang sudah paham. Apakah dengan perbedaan daya tangkap mereka, saya berikan soal yang berbeda untuk yang lemah dengan untuk yang pengayaannya gitu ya kan Pak, untuk yang lebih hafal lagi gitu dari itu. Apakah itu termasuk berdiferensiasi Pak dengan perbedaan pemberian perbedaan soal tadi Pak? Ada yang mudah, ada yang gampang gitu, tingkat kesulitannya yang berbeda gitu. Apakah itu termasuk diferensiasi yang saya lakukan? Tapi dengan materi yang sama, perkalian misalnya gitu. Oke, itu termasuk sudah Ibu memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tetap mereka misalnya ini pembelajaran perkalian tadi Ibu bilang kan, disebutkan. Kan berarti Ibu sebelumnya telah memberikan materi kepada siswa, dan ternyata ada siswa yang tingkat pemahamannya tinggi, sedang, dan rendah gitu Ibu ya. Jadi itulah tugas kita sebagai guru, memfasilitator mereka. Bisa kita ambil metode pembelajaran berdiskusi kelompok nih. Nah, kita bentuk dari kelompok, mereka bisa belajar seperti tutor sebaya gitu. Jadi bisa belajar sama dengan kawannya. Jika siswa tersebut segan mungkin bertanya sama kita, ataupun takut, ada rasa takut kepada siswanya gitu. Ya tergantung kita lah gurunya membina siswa itu seperti apa gitu. Apakah mesti kita kelompokkan yang daya tangkapnya? Oh, enggak Bu, tetap kalau saya itu dalam pembelajaran matematika itu misal diskusi kelompok, enggak saya kelompokkan yang pintar sama yang pintar, enggak Bu, malah yang pintar itu harus bergabung sama teman-temannya yang kurang gitu Bu, agar bisa saling mengajari gitu Bu. Kalau yang saya dapatkan dari IKM kemarin itu Mhm. mereka disahkan. Itulah yang ingin saya dapatkan. Ya sebetulnya Bu, dari pemahaman banyak persepsi kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi tadi kita itu adalah untuk mensetarakan. Jadi murid yang berprestasi dengan yang tidak itu kita setarakan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bukan membedakan terus mereka nggak ada yang dihasilkan, tetapi harus ada yang dihasilkan dari mereka. Ada sedikit banyaknya pengalaman bermakna di dalamnya gitu. Jadi yang Ibu dapatkan di IKM seperti apa Bu? Jadi intinya gini, kan nggak mungkin dilombakan antara kijang dengan kura-kura kan gitu. Kecepatannya itu, tapi tetap sama-sama lari ya, lari. Jadi itu tujuan sama. Itulah yang mesti kita bedakan gitu. Ya kalau di kubu kijang ini mengikuti kura-kura, kijangnya nggak akan lalu dia. Harus kita ceritakan. Itu yang saya dapatkan. Atau memang saya yang salah persepsi. Pak, lihat tadi beda kan? Sehingga ya, udah selesai. Apakah berbeda persepsi kita gitu? Ini yang saya dapatkan Bu ya, di PPG dan juga di pendidikan guru penggerak, bahwasannya siswa itu semua sama, tidak boleh dibedakan. Cara pengajaran kita yang boleh kita bedakan di situ, gitu. Bukan pokoknya materinya sama, gitu. Caranya, yang tadi seperti saya bedakan itu di kinestetik dan audiovisual, gitu. Terus kalau mereka sudah menampilkan, menyajikan di depan kelas, mereka itu semua harus sama, harus berani. Jadi siswa yang kinestetik juga dengan pengarahan siswa yang audiovisual, mereka jadi tahu, oh ini wayang rangka yang saya buat ini, oh ini namanya sendi Excel. Misalnya ini yang saya buat. Jadi ini yang dibuat kelompok kinestetik. Terus yang menjelaskan tadi adalah kelompok audiovisual. Nah, jadi siswa yang kinestetik
dapat belajar dari siswa yang audiovisual. Jadi dia tahu mana nama-nama bagian dari sendi tersebut. Seperti di leher, ini sendi putar. Nah, seperti itu kan dijelaskan sama yang audiovisual. Nah, disinilah jadi siswa kinestetik juga belajar, juga paham, oh ini mana-mana bagiannya setelah diterangkan oleh siswa yang audiovisual. Begitu juga sebaliknya, siswa yang audiovisual juga melihat dari hasil produk yang dihasilkan oleh yang kelompok kinestetik. Nah, seperti itu, Bu. Di sini, Bu. Mungkin berbeda pelajaran, berbeda juga tindakan yang kita buat, gitu ya, Bu ya. Oke. Perbedaan caranya saja mungkin, Bu. Ada lagi? 2 orang lagi? Ya, Bu. Terima kasih ya Pak penjelasan Bapak tadi, tapi saya ingin bertanya sedikit yang jelas kalau paham. Dengan Ibu Nurul ya Pak, dari SD 197. Memang suatu kami IKM fase B dan fase C, ada juga memang saya mendapatkan materi ini Pak, tapi memang belum mantap. Seperti tadi yang Ibu ini katakan, kalau di dalam pembelajaran itu kan ada kelompok diskusi. Jadi ada siswa yang lemah, ada siswa yang memang pintar. Jadi memang di kelas itu berbeda-beda. Seperti di kelas saya itu ada termasuk 5 orang memang termasuk lemah sekali Pak. Jadi memang pada waktu di IKM mengatakan kalau yang lemah sama yang pintar jangan digabung Bu. Jadi anak yang lemah ini nanti dia kalah sama yang pintar katanya. Bahkan dia malu untuk mengajukan pendapat atau seakan nggak dianggap pendapat dia. Jadi di kelompok sendiri. Jadi dalam kelompok dia yang sesama pemahamannya yang rendah, jadi dia lebih berarti apapun yang dia jelaskan itulah nilainya. Memang tidak dibedakan materinya. Itu satu Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk pembelajaran ini tadi di dalam kelas kelompoknya itu ya masih terserah kita gurunya mau dilihat dari gabung atau tidak, tergantung psikisada itu apakah dia merasa minder kalau kita gabung, kan gitu. Yang jelas materi tidak berbeda. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak, apakah setiap materi belajar atau pembelajaran harus kita masukkan pembelajaran diferensiasi ini Pak, konten, proses, dan produk. Misalnya kalau di matematika itu kalau di awal kan bilangan bulat, apakah itu mesti ada produknya itu Pak? Kan saya mau saya tanyakan bentuk produknya yang bagaimana gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurlela. Oke, boleh saya jawab Bu ya, ataupun nanti ada kesalahan saya berbicara boleh dikritik dan saran Bu buat membangun kita semua pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri kan tujuan awalnya itu menciptakan kesetaraan Bu. Ini persepsi yang harus kita ubah gitu sebetulnya Bu. Jadi bukan kita membedakan yang pintar-pintar aja lah sana kelompoknya, yang kurang lemah di sini aja, enggak seperti itu Bu. Kalau kita buat seperti itu sampai kapanpun pembelajaran kita nggak akan menghasilkan dampak Bu. Oke Bu ya, sampai sini paham Bu ya. Ini menurut saya Bu gitu. Jadi saya telah mengajar 10 tahun Bu. Ya, ini masuk tahun 12. Saya telah mengajar 11 tahun, ini masuk tahun ke-12. Jadi itu yang saya perhatikan dan saya evaluasi bahwa mereka harus ada kebersamaan Bu dalam pembelajaran. Jadi ada saling membantu di dalam kelompok. Jadi saya sering melakukan kegiatan diskusi kelompok gitu Bu. Tujuannya untuk siswa yang tidak paham itu bisa belajar sama siswa yang paham, seperti itu Bu. Jadi kalau kita bedakan yang siswa yang berkemampuan tinggi dengan berkemampuan tidak, kita pisahkan ini. Jadi sampai kapan tujuan pembelajaran kita tercapai? Nah itu Bu, itulah pembelajaran diferensiasi. Itu pemahaman saya Bu, yang saya dapatkan. Nah yang kedua tadi Bu, oke, iya.
Nah, jadi tidak semua pembelajaran itu harus ketiga-tiganya masuk, Bu. Tidak semua pembelajaran, misalnya matematika itu kan diferensiasi konten pasti ada. Diferensiasi konten di semua pelajaran pasti ada. Kita akan menyampaikan materi, memberikan materi kepada siswa pasti ada. Diferensiasi proses pasti ada, Bu. Proses pembelajarannya, kita menggunakan model pembelajaran apa? Atau yang sederhana kita menggunakan contextual learning kepada siswa, pasti ada. Nah, produk ini mungkin ada beberapa pelajaran yang tidak menghasilkan produk berbentuk atau barang gitu, tapi sebenarnya menghasilkan produk juga. Ibu melakukan penilaian kepada siswa, itu merupakan diferensiasi produk juga, Bu. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, Bapak Ibu semua, kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi setiap harinya. Kita sudah menyampaikan materi kepada siswa, kita telah melaksanakan pembelajaran kepada siswa, dan kita juga sudah melakukan penilaian kepada siswa. Jadi sebenarnya kita selama ini telah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi tanpa kita sadari. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada satu lagi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi terakhir, nanti ada quizzes. Siapkan HP Bapak Ibu semua, kita melaksanakan quizzes ya Bapak Ibu. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari SD 104198 Kayabakung. Menurut pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak jabarkan tadi, bisa saya tangkap memang ada beberapa pertimbangan sebelum dilaksanakan pembelajaran. Di antaranya dari siswanya itu, dari yang Bapak berikan tadi, lebih dominan saya lihat itu mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Nah, untuk pemilihan gaya belajar, apakah yang Bapak lakukan untuk bisa memisahkan antara audiovisual dengan kinestetik, dan kenapa memilih hanya 2 gaya belajar saja, sementara gaya belajar itu ada mungkin 8 aspek tempat. Kemudian proses pelaksanaan itu, apakah kita yang memilih, kamu mesti aja kamu rasa gitu, atau apa yang dilakukan sebelumnya? Apalagi untuk siswa yang masih kelas 1 misalnya, kita kan belum tahu ini karakteristik anaknya gimana ya gitu kan. Menurut saya apa ya Pak yang bisa saya lakukan untuk mengenal anak lebih dalam, terutama untuk mengelompokkan siswa dari kesiapan, minat, dan gaya belajar, karena itu ada 3, bukan cuma gaya belajar. Siswa itu dibedakan ya Pak, agar pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian dari perbedaan tingkat kecerdasannya tadi, ada yang lemah, ada yang pintar. Apakah mereka dibedakan target, oh ini udah cukup untuk sampai ke tingkat ini aja dia udah bisa gitu, karena dia lemah, ataukah itu disetarakan antara yang pintar dengan yang kurang? Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Aisyah. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Ya, baik. Sedikit saya sampaikan. Tadi untuk kesiapan belajar gitu Bu ya. Kesiapan belajar siswa itu dikelompokkan kenapa 2 aja di pembelajaran saya gitu Bu ya. Nah, saya sesuaikan dengan topik pembelajaran saya tadi Bu. Ini membuat wayang rangka manusia. Berarti harus ada penjelasannya. Kira-kira apa ya? Apa yang bisa mendorong siswa untuk mampu menjelaskan dari produk tersebut gitu. Makanya saya ambil 2 kelompok pembelajaran, yaitu audiovisual dan juga kinestetik. Boleh Ibu Aisyah ambil dari 8 gaya belajar siswa, ada interpersonal, personal gitu kan Bu. Boleh Ibu ambil situ, tergantung Ibu samakan dengan materi awal Ibu. Ibu materinya tentang mempelajari apa, misalnya membuat puisi pada mereka. Boleh dengan nanti kepribadian mereka, atau siswa dengan auditory gitu, bisa mereka mendengarkan puisi, bisa dapat menciptakan puisi gitu, boleh. Jadi tergantung kita, gurunya sebagai fasilitator, kita mengelompokkan siswa ke golongan berapa aja. Tapi tetap dari
kesiapan minat dan gaya belajar kita ini kita mendapatkannya dari asesmen diagnostik di awal pembelajaran dia. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kelas 1 itu memang harus banyak kita kita pelajari lagi ya karakteristik dari peserta didik kita. Jadi intinya kalau pembelajaran berdiferensiasi pasti kita semua telah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Kita telah menyiapkan kontennya, kita telah menyiapkan produknya, prosesnya dan juga produknya gitu, tanpa kita sadari itu. Dan terus tadi pertanyaan yang kedua, pencapaiannya apakah sama tingkat lebih berprestasi dan yang tidak gitu, lemah atau yang bisa gitu Bu ya. Oke, nah itulah kurikulum merdeka Bu. Kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada gurunya untuk melakukan penilaian. Nah jadi dari sinilah yang penting pembelajaran bermakna itu melekat kepada siswa Bu. Jadi tidak harus kita paksa seorang anak itu harus bisa melakukan pembelajaran yang kita buat gitu Bu. Tidak harus bisa mereka, tapi mereka mendapatkan pengalaman bermakna dari pembelajaran mereka. Mereka bisa menyampaikan sama orang tua, sama kawan yang lain, oh aku kemarin belajar ini loh, nah, aku udah mampu nih buat wayang rangka manusia seperti ini gitu. Itu udah termasuk pembelajaran bermakna kepada siswa Bu. Jadi tidak perlu kita ukur dia tingkat kecerdasannya seperti apa gitu di dalam kurikulum merdeka ini. Yang penting siswa itu bisa dan mendapatkan pelajaran bermakna di dalamnya. Begitu Bu yang saya dapatkan. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau kurang menarik ya pembelajaran yang saya bawakan hari ini? Oke, biar tambah menarik kita masuk ke kuisis aja langsung Bu. Oke Bapak Ibu ya, kita langsung masuk ke kuisis. Atau yang tidak bergabung di komunitas cerdas di grup bisa langsung cari di Chrome atau di Google joinmyquiz.com, baru nanti masukkan kode gabungnya Bapak Ibu. Kalau nggak masuk di grup komunitas cerdas bisa mencarinya di browsing Google, yaitu ketikkan joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode bergabungnya Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu diferensiasi kita juga Bapak Ibu, diferensiasi dari produk ya. Kita mau menilai siswa bisa menilai sambil bermain mereka di sini ya Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Oke Bu, 3, 2, 1, go. Ibu Nurul Widya, yang maju ke depan Bu. Bapak Muhammad Agustiawan dan juga Ibu Riza Ayu Khairani. Oke,
Oke, mari ke depan, Bu. Oke, Bu. Diceritakan, Bu, ya, sedikit testimoni hari ini bagaimana gitu ya, dengan dari penjelasan saya tadi sampai di akhir. Boleh, Bu, ya, minta testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nurul Widya SPD dari SDN 104197 Desa Klambir. Yang saya pahami tentang materi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwasanya guru harus terlebih dahulu memperhatikan minat dan bakat serta kebutuhan belajar siswa sebelum mulai proses pembelajaran. Dengan demikian, guru akan mengelompokkan setiap proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Ada siswa yang proses pembelajarannya selalu dengan cara kinestetiknya, ada juga dengan cara audio visual dan berbagai cara lainnya agar siswa itu mudah dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, terlebih dahulu guru harus mengenali karakter dan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dengan demikian kita bisa mengharapkan hasil belajar setiap siswa itu lebih maksimal dibandingkan dengan cara kita yang belum mengenal karakter ataupun kebutuhan peserta didik kita sendiri. Itu saja yang saya pahami dari pembelajaran atau materi yang Bapak paparkan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya Liza Ayu Hairani SPD dari SD 104197 Desa Klambir. Hari ini materi yang disajikan cukup sangat inspiratif dan juga memberikan konten yang menarik ya, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dibutuhkan saat ini sebagai tantangan untuk menjawab kurikulum merdeka gitu kan Pak. Karena kan kurikulum merdeka ini membuat kita sebagai guru, sebagai fasilitator bagaimana membimbing siswa itu untuk lebih aktif di kelas gitu. Jadi dengan cara menerapkan metode berdiferensiasi kemudian digabungkan dengan proyek, tentu akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna lagi bagi siswa gitu. Karena kalau sehari-hari kita lihat pembelajaran hanya dengan ceramah, tentu kita tidak bisa melihat atau menilai bagaimana potensi atau minat dari siswa. Nah, maka dari ini materi yang disajikan oleh Bapak narasumber sangat memberikan inspirasi juga sebagai bahan untuk kita sebagai guru maupun calon guru kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan project based learning lebih baik lagi. Terima kasih untuk materi hari ini Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi hari ini menurut saya sangat bagus karena pembelajaran diferensiasi membantu kita untuk mendorong kita sebagai para guru, mendorong siswa untuk mengetahui karakteristik seluruh peserta didik akan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan kebutuhannya dalam proses belajar mengajar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kuisis hari ini. Tidak banyak yang dapat saya bagikan. Itu merupakan cinta mata dari saya yang saya dapatkan dari Balai Besar Guru Penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara ini saya tutup dengan pantun.
maaf ya Bu, masih contekan karena saya bukan orang bahasa Indonesia. Oke, saya tutup acara ini dengan pantun. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Siang-siang ditanya istri, sayang sudah makan belum? Usai sudah pertemuan hari ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Tri Anugrah untuk ilmunya yang bermanfaat dan semoga berguna untuk kami semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita pada hari ini untuk praktik baik sungguh luar biasa. Selamat kepada Bapak Ibu yang tadi mendapatkan cenderamata luar biasa dari tim BBGP. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mengambil pelajaran yang terbaik yang bisa diberikan kepada peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Bekerja bukanlah untuk sekedar mencari nafkah, tapi bekerja juga bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dilakukan dengan keikhlasan. Jangan dilihat pekerjaan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi lihatlah sebagai suatu bentuk pengabdian. Saya, Adewita Siahaan SPDI, terima kasih untuk kegiatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Guru Kecamatan Hamparan Kera pada hari ini. Saya tutup kegiatan hari ini dengan sama juga Pak dengan pantun. Ibu Asih mengambil air, pulang-pulang bawa bingkisan. Tidak terasa acara kita sudah berakhir. Semoga berguna bagi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.